Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sohli sodli wa yasirli amri. Lahlu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Robi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Tawadu atau rendah hati antara terpuji dan tercela. Mempraktekkan sifat tawadu dalam kehidupan ini memang sulit. Karena terkadang kita juga pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Namun kita harus membiasakannya. Ketika kita bertemu dengan orang lain, kita harus merasa bahwa ia lebih mulia daripada kita. Sehingga apabila setiap orang sudah memiliki sifat tawadu, artinya seperti yang mulia ini, insya Allah tidak akan terjadi kezoliman atau kerusakan antara satu manusia dengan yang lainnya. Lalu bagaimana hukum bertawadu? Macam tawadu. Sikap tawadu menunjukkan rasa rendah diri, rasa rendah hati, dan santun terhadap sesama manusia tanpa memandang kasta dan harta yang dimiliki, karena sesungguhnya Allah hanya menilai dan meningkatkan derajat manusia dengan akhlakul karimah, karakter yang baik yang dimilikinya. Ada dua macam sikap tawadu yang biasa dimiliki oleh manusia, yakni tawadu terpuji dan tawadu tercela. Tawadu terpuji adalah sebuah sikap merendahkan diri, merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak berbuat semena-mena atau memandang remeh terhadap sesama makhluk Allah. Tawadu ini benar-benar diniatkan dari hati yang terdalam untuk sikap yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikuatkan, dimudahkan, untuk kelancaran melaksanakan rendah hati, karena kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita. Sedangkan tawadu tercela adalah sikap yang merendahkan orang lain, hanya dilakukan di hadapan orang yang lebih kaya, orang yang lebih cerdas, orang yang lebih pintar, orang yang lebih dari segalanya, dengan harapan culas menjilat agar ia bisa mendapatkan suatu keuntungan darinya. Tentu saja sikap tawadu tercela ini tidak akan meningkatkan derajat di mata Allah, bahkan sebaliknya. Karena tawadu tercela ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum tawadu. Memang tidak ada dalil khusus di dalam Al-Quran yang mewajibkan seorang mukmin harus memiliki sifat tawadu. Akan tetapi, beberapa kata yang terkandung di dalam Al-Quran yang menyinggung tentang tawadu memiliki arti dan maksud yang sama. Seperti halnya rendah hati. Rendahkanlah, tidak sombong, lemah lembut, dan lain-lain. Berikut ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Furqan ayat ke-63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladina yamasuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul zahiluna qalu salam.
Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Terjemahan Quran Surat Al-Furqan ayat ke-63. Wahfid janahaka limanittaba'aka aminal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Terjemahan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 215. Berikut ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat tawadu. Dari Nabi SAW berkata, tidak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun hanya sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim. Dan Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada orang yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan beberapa dalil di atas, dapat kita simpulkan bahwa hukum seseorang memiliki sifat tawadu artinya bisa dikatakan amat penting, bahkan sangat penting. Karena dengan tawadu itulah derajat mukmin sejati akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidaklah tawadu seorang laki-laki kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali Subhanahu Wa Taala mengangkat derajatnya. Manfaat punya sifat tawadu. Tawadu adalah sifat terpuji yang selain disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga memberi banyak manfaat bagi yang menerapkan sikap rendah hati dan tak pernah menyombongkan kemampuan yang diri ini memberi manfaat positif seperti 1. Mendapat simpati dari banyak orang. Sikap tawadu lebih disukai daripada sikap yang sombong dan jumawa. Oleh karena itu, seseorang yang menerapkan sikap tawadu akan mendapat banyak simpati dari orang-orang di sekitarnya. 2. Mempunyai banyak teman. Kemajuan teknologi dan modernisasi yang terus berkembang dengan pesat ini membuat kita harus pintar-pintar memilih teman agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif yang diakibatkan dari tuntunan kemajuan teknologi tersebut. Dengan memiliki sikap tawadu akan membuat orang lain jadi lebih nyaman berteman dan bergaul dengan kita. Karena sifat tawadu memberi banyak manfaat dan pengaruh baik bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga akan mendapat penilaian positif dari orang-orang untuk dijadikan tempat. 3. Dihormati orang. Sikap rendah hati dan tak pernah menyombongkan diri di hadapan orang lain terhadap ilmu-ilmu yang dimiliki akan secara otomatis mendapatkan nilai plus dan rasa hormat dari orang lain. 4. Hatinya selalu tentram dan tenang. Dengan sikap tawadu akan dapat membuat hati dan pikiran jadi lebih terasa tenang serta tentram. Tidak perlu merasa khawatir tentang kemampuannya yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain ataupun merasa tidak dihargai ilmunya. Karena ia sadar bahwa kemampuan dan keilmuan yang dimiliki bukan untuk diumbar apalagi dipuji-puji oleh orang lain. 5. Terhindar dari sifat sombong atau takabur. Sifat tawadu artinya
akan menghindarkan kita dari sifat sombong dan takabur. Karena arti dan sifat tawadu sendiri menunjuk pada sifat rendah hati dan menyadari bahwa manusia saling membutuhkan manusia lainnya, meski apapun harta dan kasta yang dimiliki. Wallahu alam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana walaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.